Saya Vivi untuk Virtuat. Di kesempatan sore hari ini, saya mendapatkan kesempatan yang istimewa untuk berbincang-bincang dengan Pak Darmin SE-MBA. Siapa Pak Darmin? Sebelumnya saya akan perkenalkan siapakah itu Pak Darmin, ya. Pak Darmin adalah penasehat investasi dan keuangan yang sepak terjangnya bukan hanya di Kota Medan, bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, Pak Darmin meraih gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi di Universitas HKBP Nommensen pada tahun 1987, gelar MBA Master of Business Administration bidang pemasaran di City University Los Angeles USA tahun 1992. Bankir berpengalaman selama 13 tahun sejak tahun 187 sampai dengan 1999. Sukses menyelesaikan proyek merger dan akuisisi suatu bank. Profesional di pasar modal tahun 1999 sampai dengan saat ini. Penasehat investasi dengan penghargaan MURI, Museum Rekor Indonesia, pada 9 Maret tahun 2004. Orang pertama di Indonesia yang meraih 4 izin profesi lengkap di pasar modal, yakni broker atau dealer, fund manager, manajer investasi, underwriter, pinjaman emisi surat berharga, investment advisor, penasehat investasi. Tahun 2014 memperoleh sertifikasi profesional CIMBA, Certificate Investment Market and Banking Analysis, yang merupakan keahlian analis profesional. Pak Darmin rutin menambah wawasan dengan mengikuti seminar di Jakarta dan luar negeri, diantaranya USA, Jepang, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Yang pasti Indonesia juga. Pak Darmin juga sering diundang ke luar negeri, diantaranya Singapura, Malaysia, dan Brunei sebagai pembicara internasional di bidang keuangan dan investasi. Segudang prestasi yang sudah Bapak ukir ya Pak ya, untuk membacanya aja listnya sangat-sangat panjang ya. Prestasi lain yang diraih oleh Pak Darmin SE-MBA yakni tokoh populer oleh Harian Waspada di Medan, Sumut tahun 1994, instruktur di kelas strategi pemasaran oleh World Trade Center WTC tahun 1997, Presiden Rotary Club Medan periode 1996 sampai 1997 yang berhasil memperoleh penghargaan GUPSU Gubernur Sumatera Utara. Best Fundraiser Rotary Club Medan tahun 1997, penghargaan Oxford Center Leadership Inggris ya, yang baik dalam menjalankan perusahaan. Aktivitas lainnya, Ketua Guangzhou Medan periode tahun 2010 sampai dengan 2013. Panjang sekali prestasi dan latar belakang Pak Darmin yang sangat luar biasa. Jadi tak salah lagi kalau kita boleh mengatakan Pak Darmin itu seorang tokoh bukan hanya di Medan, bahkan di Indonesia. Ya, saya perkenalkan Pak Darmin SE-MBA. Selamat sore Pak. Sore, terima kasih Bu Vivi. Ya, Pak, ini kan kita sudah memasuki penghujung tahun ya, sudah di Desember 2020 ini. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 ini. Di sepanjang 2020 ini kayaknya setiap kita struggling ya Pak ya, melewatinya ya Pak ya. Karena sepertinya kita memasuki suatu fase kehidupan yang sangat dalam sejarah itu nggak pernah terjadi, sesuatu yang fenomenal gitu ya. Nah Pak, apapun ceritanya, kita sudah menginjak ke bulan Desember. Nah, sepanjang dari masa pandemi ini, dari awal tahun Maret sampai Desember ini, Bapak sebagai seorang ahli di bidang investasi dan keuangan, apakah pandemi ini berpengaruh Pak terhadap bidang Bapak? Kalau bidang kita di pasar modal justru
blessing in disguise. Kita merupakan sektor yang diuntungkan sebab sebelumnya itu banyak orang ahli investasi, ekonom dan sebagainya hanya membahas pemulihan ekonomi itu ada V-shape, artinya jatuhnya tajam, baliknya cepat. Atau ada yang katakan L itu yang sangat pesimistis, turunnya itu sudah itu flat, lama gak kebangun. Sudah itu ada yang U-shape, turun ekonominya satu titik terendah, dia flat, lama baru bangkit naik lagi. Jadi sekarang fenomena yang baru terjadi adalah K-shape, seperti huruf K, kilometer K. K artinya sebagian itu bertumbuh dalam krisis ini, menikmati keuntungan, yang sebagian lagi turun, nggak naik-naik lagi. Jadi itu yang terjadi ya. Orang yang tidak siap, misalnya bisnis yang masih tradisional, tidak ada perencanaan awal, tidak siap ke online, tidak siap digitalisasi, dia akan lama tumbuhnya. Sekarang pandemik ini membuat orang kan lebih banyak stay at home. Keselamatan, kesehatan diutamakan. Jadi dengan stay at home itu semua akhirnya orang akan larinya ke transaksi-transaksi online. Dan kita di pasar modal dengan penurunan suku bunga rendah, aktivitas bisnis yang banyak mall yang tutup dan sebagainya, toko yang menurun aktivitasnya, orang mencari bagaimana meningkatkan uangnya bekerja bagi dia, bagaimana suku bunga rendah itu, aktivitas bisnis kan turun, otomatis dia importnya juga berkurang, beli barang juga berkurang, tentu ada idle cash kan. Jadi orang yang jeli ini akan melihat peluang, dia akan beli di saham. Saham itu adalah invest di bisnis-bisnis yang sudah listed, bisnis-bisnis yang sudah bisa diperjualbelikan kepemilikannya di Bursa Efek Indonesia, justru sekarang booming. Minggu lalu, sepanjang 30-an tahun di Bursa Efek Indonesia, dalam satu hari mencapai nilai transaksi record high, hampir 32 triliun lebih per hari. Jadi sebelum-sebelumnya itu 10 triliun, 15 triliun sudah luar biasa dalam satu hari loh. Ini 32 triliun lebih. Jadi peningkatan transaksi yang drastis sekali. Berarti di dunia trading saham ini malah bagus ya prospeknya, begitu ya Pak ya? Iya. Kalau menurut Bapak, selain di bidang Bapak yang di keuangan dan di trading saham ini, bidang apa lagi Pak yang mengalami hal yang demikian, yang mengalami malahan naik bukannya turun? Di bidang apa lagi Pak kira-kira? Kita lihat transaksi-transaksi online, bisnis online itu mengalami pertumbuhan. Ada bisnis yang mallnya tutup, jadi dia mau beli di mall juga bisa. Jadi tapi orang kan tetap kebutuhan sehari-hari tetap mau, dia ada yang butuh ya dia larinya ke toko-toko online. Jadi pandemik ini membuat orang agar yang sebelumnya punya rencana mau digitalisasi online ke bisnisnya untuk mempercepat proses digitalisasi ini. Kalau tidak akan ketinggalan dan dilindas begitu ya Pak ya? Iya. Dan juga kita lihat bisnis-bisnis ekspedisi itu juga mengalami peningkatan. Orang kan nggak bisa beli langsung ya, pakai jasa-jasa kurir, ekspedisi dan sebagainya. Dan telekomunikasi juga ya Pak ya? Iya betul. Iya. Nah Pak, bicara tentang investasi. Nah karena investasi itu memang menjadi sesuatu yang high demand, investasi itu di pasaran ya sekarang banyak terdengar investasi itu malah dijadikan sistem MLM. Pemandangan Bapak tentang hal tersebut bagaimana Pak? Dalam MLM itu sebenarnya kalau di bidang pasar modal, investasi, itu adalah bidang usaha yang paling dikontrol oleh otoritas jasa keuangan, sebab itu menyangkut bisnis kepercayaan, menyangkut pengumpulan dana masyarakat. Jadi sebenarnya MLM itu ya bisa-bisa aja pelakunya, tapi yang paling penting itu semua pelaku itu mempunyai keahlian, mempunyai izin, mempunyai lisensi dari otoritas jasa keuangan, sehingga tidak mis-selling, sehingga tidak menjanjikan wah untungnya banyak sebagainya, tapi tidak pernah menjanjikan bahwa
tidak pernah menjelaskan dengan baik bahwa setiap investasi itu punya risiko, sehingga orang yang investasi itu sadar risikonya, dia tahu, dia sesuaikan risiko dengan investasi yang dia inginkan. Sama dengan setiap obat, semua obat kan ada peringatannya, ada side effect-nya dan sebagainya. Kalau hanya sekedar mengejar omset bisnis tanpa mengabaikan perlindungan investor, itu hanya mungkin boomingnya sesaat. Bisnis yang bagus itu adalah menjaga kepercayaan yang bisa konsisten pertumbuhannya. Tidak hanya strategi marketing gimmick-gimmick yang booming sesaat, tapi akhirnya menjadi disaster, akhirnya investornya kecewa, itu juga menjadikan bumerang bagi sektor investasinya. Trading forex dengan trading saham, apakah mereka mengalami hal yang sama atau bagaimana, Pak? Kalau trading forex itu, yang online forex itu lebih banyak spekulatifnya kalau trading forex yang online. Sebab kalau Anda tradingnya online forex itu tidak di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Itu pengawasannya beda. Jadi forex itu kalau Anda beli US dollar against euro, Anda jual US dollar, beli euro, Anda harapkan euro-nya naik, Anda bisa untung dan sebagainya, itu sifatnya lebih banyak spekulatif. Coba Anda menganggap mata uang negara itu merupakan komoditas yang Anda spekulasikan naik turunnya, mengambil keuntungan daripada naik fluktuasi, naik turun daripada mata uang tersebut. Dan sering juga orang kalau dia minimum kan satu lot. Ada yang lotnya besar 10.000 US dollar, dia cuma store-nya modalnya 1.000 US dollar, itu pakai hutang, leverage-nya tinggi sekali. Jadi kalau mata uangnya turun 10%, bisa modalnya hilang semua. Tapi kalau dia trading saham, dia benar-benar memperjualbelikan saham, dan di balik saham itu adalah kepemilikan suatu bisnis, kepemilikan suatu perusahaan. Misalnya saya beli sahamnya Telkom, saya ikut memiliki bisnisnya telekomunikasi. Kalau dia turun, saya bisa hold, dan tiap tahun kalau bisnis yang menguntungkan, dia bisa bagi dividen. Kalau forex itu gak ada dividennya, kita hanya semata-mata mengharapkan keuntungan, tebakan kita tepat, mata uang yang kita beli itu naik, kita untung. Kalau dia turun, kita rugi. Berarti jauh lebih beresiko yang trading forex daripada yang saham, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Itu ya. Bapak mungkin ada dengar juga ya, di Medan ini khususnya banyak sekali ya sekarang orang menginvestasikan untuk trading forex ini. Bahkan itu dikelola oleh Inggris ya, luar negeri lah intinya, begitu loh. Jadi menurut pemandangan Bapak, kalau hal seperti demikian itu amat sangat lebih beresiko lagi, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Karena saya melihat orang Medan saat ini mungkin karena frustasi atau bagaimana, pengen uang itu bisa ada perputaran ya. Setiap ada penawaran, bahkan trading forex ini dijadikan multi level marketing gitu loh. Jadi mungkin ada segelintir orang karena tertarik dengan income yang dijanjikan, mereka berani untuk menginvestasikan seperti kata Bapak yang satu lot misalnya 1.000, mereka hantam 10 lot, 100 lot, begitu ya. Begitu didengar, mereka bahkan hanya mendengar iming-iming orang yang menawarkan, karena multi level ya, yang menawarkan dapat banyak komisi dan orang banyak tergiur. Apakah hal itu Pak yang mengenai trading forex ini dijadikan dengan sistem MLM? Apakah hal ini Pak itu diperbolehkan Pak sebetulnya? Dalam investasi itu pertama ada, setiap kita mau invest itu ada 4 hal penting atau 4 pilar. Sama dengan kita duduk di kursi ini baru nyaman kalau Anda 4 kaki penopangnya. Tapi kalau kursinya itu 2 kakinya kurang, kita harus pintar kungfu, duduknya kokoh bisa gitu ya maksudnya kokoh. ya. Jadi 4 pilar investasi itu, pertama punya license nggak, punya izin nggak, punya instansi pemerintah resmi, undang-undang menaungi yang mengawasin. Nah, itu kalau pasar modal jelas, itu ada undang-undang pasar modal, ada otoritas jasa keuangan yang mengawasin. Kedua itu, ada nggak uang kita aman nggak? Aman itu ada nggak bank atau apa
pihak independen, bukan perusahaannya. Uang bukan kita store di perusahaannya, apalagi online kan. Kita jelas fisiknya di luar negeri, ini siapa, kita storekan uangnya. Pada waktu kita mau tarik balik, bisa nggak? Aman nggak? Jadi kalau di pasar modal, itu dia buka langsung di bank. Bank yang sudah punya izin OJK bisa menyimpan uang investor. Dan uang itu langsung nama investornya. Kalau perusahaan sekuritasnya yang menyelenggarakan transaksi ini collapse, uangnya masih aman. Sebab nama investor sendiri. Itu yang namanya custody bank. Jadi itu adalah praktek internasional sistem yang diciptakan untuk memproteksi investor. Jadi di forex ada nggak? Banknya jelas, yang ditunjuk oleh otoritas, di atas nama investornya sendiri, dia bisa cek online. Jadi jangan statement cuma di print ini, oh kamu lihat online nih, nanti ada apa-apa. Tiba-tiba websitenya juga nggak bisa diakses, hilang, uang Anda menguap nanti. Jadi yang kedua. Yang ketiga adalah likuiditas. Artinya kalau forex pasti lebih liquid. Jadi transaksinya seluruh dunia lebih besar daripada saham. Itu. Keempat adalah Anda punya skill nggak? Sama dengan orang terjun payung. Kalau dia sudah dilatih, alatnya bagus, ya dia enjoy, fun. Tapi kalau kita yang nggak tahu, wah itu bahaya nyawanya. Jadi Anda punya skill nggak? Investasi ini punya track record apa tidak dan sebagainya. Yang paling mudah, kalau ada dia bisa menjanjikan sekian dan sebagainya, di seluruh dunia nih banyak namanya sovereign wealth funds, yaitu kekayaan negara yang dikelola oleh perusahaan. Indonesia baru mau bentuk tahun depan. Kalau di Singapura namanya Temasek. Singapura. Dana pemerintah yang dikelola itu. Kalau dia bisa janjikan, itu transparan. Ada masuk aja sovereign wealth fund di seluruh dunia, itu returnnya per tahun loh. Dalam US dollar atau Singapore dollar, itu nggak sampai. Paling-paling 10%, 12%, kadang-kadang single digit di bawah 10% per tahun. Kalau fund manager ini janjinya misalnya sebulan bisa 10%, kenapa dia nggak langsung itu aja? Dia akan kaya raya. Secuilnya miliaran dolar itu mudah bagi mereka. Mereka punya ratusan miliar. Kenapa? Mereka yang punya instansi pemerintah, punya sistem yang canggih, punya modal yang canggih, punya informasi yang lebih canggih, peralatan yang lebih canggih. Kenapa tidak mampu mereka lakukan? Itu aja satu contoh. Jadi sama juga banyak. Anda lihat COVID sekarang, seluruh pemerintah kan lagi riset obatnya. Kalau di multimedia, di Google Anda, semua orang cerita obatnya pasti jamin. Dengan ini jamin. Kenapa? Begitu seluruh dunia paling canggih dan mereka korbannya matinya banyak. Kalau dia canggih kan dia bisa kaya raya kan. Benar. Jadi itu mungkin jodoh-jodohan, cocok-cocokan yang tidak ada research yang membuktikannya. Boleh dibilang kalau masalah investasi ini kita harus lebih jeli gitu ya. Jangan asal tergiur di kertas, di print, dibuat tertulis seakan-akan begitu menjanjikan, begitu menguntungkan. Tapi kalau kita nggak cross check lebih dalam lagi, bisa-bisa itu hanya untuk pola marketing supaya kita tertarik untuk invest. Padahal di belakangnya itu sudah ada jebakannya begitu ya Pak ya. Berarti kita harus mencari tahu sangat jeli supaya kita tidak salah berinvestasi yang ujung-ujungnya bukan untung malah buntung. Benar ya Pak ya? Apalagi dalam zaman hoax sekarang, Anda baca aja pemilihan presiden Amerika kan banyak versi kan, sekarang diributkan. Itu ada instansi yang resmi, orang juga meragukan. Apalagi ini yang tidak ada lembaga, tidak ada apa, ya harus lebih ekstra hati-hati. Kalau saya lihat sih ya maunya yang baik bisnis apapun kalau dijadikan MLM, misalnya kalau saya sendiri misalnya yang menjalani sebagai agent MLM-nya, semestinya siapapun lah itu kita harus lebih kita harus lebih pertimbangkan. Jangan apa yang kita tawarkan itu kita pikir hanya untuk mendapatkan komisinya, tetapi ujung-ujungnya siapa yang kita tawarkan mereka akan menjadi korban. Ya kan, seharusnya semua pelaku-pelaku di bidang apapun itu harus lebih saya harus lebih punya nurani begitu supaya jangan nanti ujung-ujungnya kita pikirkan kita dapat komisi karena iming-iming komisi tersebut kita tawarin keluarga kita, rekan kita, kerabat kita, ujung-ujungnya mereka semua harus tergulung begitu ya. Amat sangat disayangkan ya Pak ya. Ya karena saya melihat
lagi fenomenal juga ya saat ini di Medan ya, banyak yang menawarin karena janji untuk komisi itu besar ya, karena saat ini juga orang tidak tahu uang yang di tangan mereka itu mau diinvestasikan kemana. Akhirnya karena janji yang begitu menggiurkan, tertarik dan mereka sudah masuk, mereka tawarin lagi. Jadi bagi saya, ini ujung ke ujung ini akan banyak korban lagi, karena dalam waktu nggak lama kita baru mendengar ya banyak yang money game begini yang tutupannya. Nah ini sih kelihatannya seperti tidak money game, tapi kalau memang kita mau kaji lebih dalam lagi, sebetulnya itu amat sangat high risk yang seperti Bapak bilang tadi ya. Ya, satu, selantaran ini sudah informasi umum, sudah disidangkan di pengadilan, Anda Google juga media-media ada, itu asuransi ya, itu juga bermasalah sebab menerima uang yang sekian puluh triliun, jualnya melalui bank, janjinya setahun fixed rate sekian, lebih double dari deposito, sekarang nggak sanggup bayar kan, prosesnya sudah hampir 2 tahun belum selesai-selesai. Itu masih untung ada pemerintah yang mau suntik, mau menyelesaikannya, tapi itu juga butuh waktu. Sekarang sudah hampir 2 tahun, uang orang belum bisa kembali lagi. Nah, company segitu gede aja bisa mengalami hal demikian. Apalagi yang belum tentu jelas begitu ya Pak ya. Jadi sangat disarankan untuk warga masyarakat Medan khususnya dan warga Indonesia juga lebih berhati-hati di dalam memilih investasi. Jangan gampang tergiur oleh janji di awal yang mengatakan akan return demikian besar. Kita harus pikir kembali, mungkinkah itu gitu loh. Dan kita harus pikirkan kembali seperti ya tadi kata Bapak Bu Miza ya Pak ya. Itu saja tidak ada jaminannya juga mengalami kolaps dan banyak juga yang tidak dapat menarik uangnya. Jadi ketika kita memutuskan menginvestasikan dana kita benar-benar harus jeli. Seperti kata Pak Darmin tadi, ada 4 pilar tersebut harus diperhatikan. Benar demikian Pak? Benar. Ya, supaya terhindar dari risiko harus pengen untung jadi buntung ya Pak ya. Nah, kembali lagi Pak, mengenai perekonomian lagi. Saat ini retail pasti mengalami kemerosotan, apalagi yang tidak esensial ya. Nah Pak, untuk menangani hal-hal demikian, karena tidak semua orang yang bergerak di bidang yang esensial ini ya. Kalau ketika orang yang bergerak di bidang-bidang yang non esensial dan mereka mengalami keterpurukan, adakah Pak solusi atau saran dari Bapak untuk orang-orang supaya mereka tetap bisa mengalami suatu jalan keluar Pak? Kalau misalnya sejak awal, semua orang kan segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Jadi kadang-kadang kalau situasinya memang demikian, ini kan pandeminya global sifatnya. Semua, Anda lihat di luar negeri, apalagi kalau di traveling business, hotel business itu sudah banyak yang tutup, hotel traveling, airlines itu kalau tidak disuntik pemerintah akan collapse, akan bangkrut dan sebagainya. Jadi segala sesuatu ada masanya. Jadi pada waktu masanya sulit, kalau orang sudah mempersiapkan dia punya dana, jadi orang katakan makanlah modal tua dulu, ada kesempatan untuk berhenti, tenangkan diri dulu untuk melihat peluang-peluang. Jadi kalau apakah bisnis ini Anda masih setelah pulih masih bisa punya harapan nggak? Kalau belum punya harapan, ini kan pandemi sudah berjalan 8 bulan. Hampir 10 bulan. Jadi mulai pertama diumumkan Maret kan di sini Indonesia pertama kali kena case-nya. 8 bulan itu sebenarnya cukup banyak panjang untuk merenungkan, untuk merencanakan, mempersiapkan diri segala sesuatu. Jadi kalau Anda melihat setelah itu inventarisasi apa-apa modal yang masih ada, apa-apa yang tidak punya harapan lagi, Anda bisa cash out in, dijual dengan harga yang lebih murah dan sebagainya. Untuk melakukan switching bisnis, memang itu tidak mudah untuk bisa switching bisnis. Atau yang paling konservatif, keahlian apa yang ada yang bisa dilakukan. Kita lihat banyak-banyak sekarang ibu-ibu rumah tangga kan dadakan online, dia jualan di Instagram, di Facebook, di WhatsApp group, di mana-mana dia bolu dan sebagainya. Sehingga
mainstream restoran yang rutin ini juga tersedot bisnisnya sebab orang ingin coba di foto ini. Jadi itu kan juga satu peluang yang muncul yang sebelumnya tidak ada. Anda harus buka toko dan sebagainya, itu kan modal yang paling kecil, skill Anda coba dulu. Kalau orangnya sudah oke, apalagi sekarang multimedia kan sebarnya cepat sekali. Jadi Anda bisa online itu tidak ada market di Medan, Anda bisa market carilah ekspedisinya, carilah hitung jangka waktunya, Anda bisa jual ke seluruh Indonesia, Anda packagingnya bagus dan sebagainya. Ada teman-teman saya di restoran yang bisnisnya di Jakarta nggak bisa dine in, kan nggak boleh beli pulang, jadi omsetnya turunnya 70% dan sebagainya. Jadi dia mulai buatin packaging yang sebelumnya orangnya dia packaging, dia jualnya online, dijualnya. Jadi ada misalnya herbal, bakut teh atau apa, dia buatin menu-menu dia bisa kirim, dia cari ekspedisinya, ada store uang ini, dia kirimin. Jadi pelan-pelan itu tidak langsung, pelan-pelan itu juga mulai naik dan jangka panjang orang sudah biasa, orang akan bisa beli online. Jadi berarti tadi Bapak bilang kita berdiam diri dulu sesaat. Setelah itu kita harus mulai menggali apakah talenta yang ada di dalam diri kita, terus menggunakan kreativitas kita untuk menghasilkan sesuatu yang bisa diterima oleh pasar untuk kondisi seperti saat ini. Demikian ya Pak ya? Pada waktu bisnis Anda itu down, kan mungkin atau tidak punya harapan, kan satu jalan ditutup. Pasti Tuhan bukankan jalan lain lagi. Itu masih punya harapan. Yang penting itu orang hidup itu punya harapan, punya optimisme. Anda mulai sesuatu, ya Anda mulailah dengan baby step dulu, jualan online kecilan, sudah itu menyebar dan sebagainya. Saya lihat kalau Anda buka restoran, Anda kan harus sediakan stoknya. Kalau itu tidak terjual, busuk atau buang kan. Tapi saya lihat sekarang banyak ibu-ibu rumah pintar sekali buat purchase order untuk besok. Dia sudah terima uangnya berapa, nggak usah modalnya, dia baru masak sesuai dengan yang sudah fix, yang sudah order. Dan masyarakat juga sudah bisa terima sistem demikian. Betul, karena semua memberlakukan ya Pak ya. Dan bagi kita sendiri juga satu kenikmatan, variasi menu-menu yang rutin, ada variasi menu baru dan sebagainya. Kreativitas sepertinya makin berkembang di saat seperti ini ya Pak ya. Dan tadi saya dengar Pak mengenai yang kalau misalnya switching ini usaha, kalau semisalnya memang usaha itu kita melihat peluangnya sudah kecil, even kalau misalnya kondisi ini sudah membaik gitu ya, peluangnya sudah kecil, sudah kalaupun nanti pandemi ini sudah berhasil, tetapi sebenarnya pemulihannya sudah susah kembali usaha ini, kita harus berani ya Pak mengambil keputusan untuk switch, cut, tutup begitu, harus berani menurut Bapak? Atau harus wait and see lagi atau bagaimana? Sudah 8 bulan, itu sudah cukup lama untuk wait and see. So, ada satu ilmu namanya web management, ilmu kaya, yaitu adalah sebenarnya merupakan web kekayaan, web management. Jadi itu sebenarnya financial planning, perencanaan keuangan pribadi. Jadi itu misalnya orang punya dana darurat, dana cadangan itu sekitar 12 bulan. Ini kan sudah berjalan 8 bulan. Kalau mulai Januari ya 10 bulan. Itu dana cadangannya sudah habis. Anda udah mau habis. Kalau Anda wait terus, nggak punya action, ya akan habis. Nanti akan buang sia-sia waktu. Waktu kan tidak pernah menunggu. Sama dengan pada waktu saya 13 tahun di perbankan, saya udah nyaman, saya udah pernah jadi direktur satu bank, saya pernah jadi GM di bank besar juga. Pada waktu itu saya merasakan di bank itu saya udah jenuh. Jadi jenuh, ya nanti usia, saya sekarang kan udah usia 58 mau 59. Teman-teman saya di bank itu udah pensiun, umur 55. Udah 3 tahun nggak punya income. Jadi 99 saya ambil satu keputusan yang penting dalam hidup saya switch. Dari yang tiap bulan dapat mobil, dapat gaji bagus, dapat bankir lagi, orang dulu masih orang appreciate suatu status profesi yang bagus. Saya switch ke pasar modal, mulai belajar dari nol. Memang 3 tahun itu saya suffering, menderita 3 tahun. Setelah itu 99, 2000, 2003, 2004 terus melesat. Jadi apa yang saya korbanin 3 tahun itu, sekarang income saya bandingin dengan saya waktu bankir, saya tahu, ya sekarang kalau orang-orang
general manager di bank itu mungkin per bulan gajinya 50 juta sampai 100 juta. Saya sekarang tidak perlu ke kantor, bisa work from home, time freedom, dan supaya income saya lebih besar dari mereka. Intinya menurut Bapak harus berani, begitu ya Pak ya? Ya. Tetapi kalau harus berani itu kan risikonya tinggi. Seperti Bapak bilang harus 3 tahun suffer gitu ya kan? Kadang-kadang 3 tahun untuk suffer itu ada orang nafasnya udah menggap-menggap nggak sanggup lagi. Pak, apakah ada dasar penilaian ketika kita harus ambil keputusan untuk berani, untuk switching segala macam, untuk memulai sesuatu yang baru? Dasar apa yang harus kita pertimbangkan sehingga kita terhindar dari risiko yang akan membuat kita harus berujung pertama dalam usia. Kalau pada waktu 50 atau lebih Anda baru ambil risiko switch, itu sudah berat. Tapi kalau Anda masih usia 20-an, 30-an, it's nothing to lose. Anda masih usia produktif, masih panjang. Insya Allah 3 tahun suffering nggak apa-apa. Anda tinggal, Anda harus restructuring lifestyle Anda. Jadi hidup itu secukupnya lah, sederhana. Ya, waktu saya di bank mungkin ada biaya entertainment dari perusahaan, saya bisa makan restoran apa bondnya. Ya ini kan nggak ada entertainment, jadi kurangin. Masak sendiri, makan yang kurang, makan itu relatif. Sebulan bisa 50 juta habis, kalau mau makan yang enak terus Anda bisa juga 5 juta. Anda bisa minum satu kopi buat sendiri atau 50.000 satu gelas kopi. Itu ya bisa 5.000 atau 50.000. Kalau Anda mau minum wine, ya teman saya ratusan juta juga ada tuh. Jadi ini sesuaikanlah kemampuan menghasilkan uang kita. Barang itu tidak ada yang mahal, cuma masalahnya mahal sebab kemampuan kita yang kurang, rendah. Benar. Jadi berarti kita harus berani ambil keputusan ketika usia kita masih di usia yang cukup produktif, ya. Tapi jangan terlalu berani kalau ketika usia kita itu sudah berada di usia yang tidak terlalu produktif lagi, begitu ya Pak. Dan juga lihat juga tanggungan kita. Kalau kita masih single, tentu resiko lebih kecil. Kalau kita sudah beristri, anak masih mau sekolah, apa itu juga perlu dipertimbangkan. Untuk mengantisipasi hal-hal demikian, apakah dengan cara kita investasi di saham itu merupakan suatu solusi yang pasti gitu Pak? Kalau investasi itu tidak ada yang pasti. Sama dengan kita bangun bisnis dan sebagainya, itu tentu punya risikonya. Jadi investasi di saham ada juga cara, yaitu namanya yuk nabung saham. Jadi setiap bulan kita sisihkan income kita, ada yang 100.000 sudah bisa tiap bulan kita mulai cicil beli perusahaannya. Jadi kalau risiko itu salah satu cara untuk mensiasatin, mengatasinya adalah kita tarik waktu lebih panjang. Jadi tiap bulan kita invest sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jadi kita punya satu reksadana saham yang mulai launchingnya 1997, itu Panindana Maksima. Kalau setiap bulan dia investnya 250.000, kan satu hari nggak sampai 10.000, 30 hari kalau dia sisihkan satu hari mungkin 8.000 sekian, ya dia kalau dia kurangi minum kopi satu gelas saja cukup kan. Sebulan 250.000, setahun 3 juta dia cicil. Itu sekarang sudah berjalan, kalau dia invest sampai 2017, itu sekitar 20 tahun, dia ambil, uang itu sudah bisa mencapai kira-kira 20 tahun, 60 juta, 1 miliar. 1 miliar cukuplah untuk pendidikan anak dia. Kalau dia sekolahnya di Indonesia aja, sampai tamat S1 5 tahun untuk 2 anak masih cukup kan. Nah, korek rahasia Bapak sedikit. Bapak sendiri untuk investasi di saham ini sejak usia berapa, Pak? Saya sebenarnya agak terlambat. Saya baru invest itu tahun 1999. Pada waktu saya sebagai bankir, saya switch ke pasar modal. Pada waktu itu saya mulai belajar dari nol. Saya buka rekening, saya transaksi saham, ngalamin kerugian juga, saya ikutin kursus, ambil sertifikasi, belajar, dan sebagai belajar saya praktek, belajar sampai praktek dengan uang yang kita mampu ambil risikonya. Kita belajar, jadi sampai bertahap, dan sampai sekarang
sudah 1999 sampai sekarang 21 tahun. Saya masih belajar, sebab di investasi itu sama dengan perjalanan hidup kita, itu gak ada endingnya. Gitu ya. Nah, berarti Pak, seperti kata Bapak tadi, ada resiko rugi juga. Tetapi kalau yang kita dengar di luaran ya, kayak saya orang awam gitu, kebanyakan saya itu mendengar kayak yang namanya saham. Ketika kita investasikan dan kita taruh itu, kita nggak perlu menghitung rivalnya berapa dan kita taruh untuk suatu jangka yang agak panjang, itu pasti untung, nggak mungkin rugi. Apa itu benar, Pak? Saham itu tergantung perusahaan yang kita invest. Dalam investasi itu performan keuntungan masa lalu bukan jaminan keuntungan masa depan. Sama dengan Ibu Vivi, kalau larinya 100 meter, tadi mungkin bisa sekian detik, nanti lari lagi bisa lebih cepat atau lebih lambat kan. Demikian juga saham. Saham itu tergantung, memang jangka panjang, kalau data itu, kalau tidak terjadi pandemik atau krisis ya, biasanya kalau pada waktu pandemik kita butuh uang, sudah invest 5 tahun juga masih rugi. Secara rata-rata 80%. Nah, ada 1-2 juga yang masih untung. Karena kondisi ini kan boleh dibilang kondisi luar biasa yang di luar perkiraan, ya, bisa diperkirakan ya. Tidak pernah kita bayangkan kita punya uang, mau traveling juga nggak bisa, mau liburan juga nggak bisa kan, dibatasi, nggak bisa masuk dan sebagainya. Jadi Pak, kalau semisalnya mengenai saham ini, investasi di saham, apakah kita juga harus mengetahui dengan jeli dulu sebelum membeli, karena ada yang resikonya lebih tinggi, ada resikonya yang lebih rendah, dan untuk melihat dan memilih bagaimana yang resikonya rendah, apakah itu ada dasar-dasar penilaiannya Pak? Ada. Jadi sama, sebelum saya bicara investasi saham, saya bicara mengenai kehidupan kita. Nyawa kita kan nggak ada gantinya, nggak ada serba. Kita hidup setiap hari kalau masih bisa bangun, tapi mati cuma sekali. There is no turning point. Orang mati gak bisa balik lagi. There is no turning point. Dan nyawa itu gak ada gantinya. Nyawa pun, Anda cari profesor dokter kesehatan seluruh dunia paling hebat pun, mungkin dia gak ngerti fisik kita semuanya, tapi kan kita percayakan sama dia juga. Cek darah, sekarang kan banyak kontroversi, yang COVID ini banyak kontroversi kan. Kita juga percayakan nyawa kita kepada ahlinya. Jadi tentu nggak perlu kita tahu semua. Ya, benar. Sebab yang profesor sudah 30 tahun, sudah spesialis ini, dia juga nggak ngerti seluruh tubuh kita. Makanya ada jantung, dia ngerti jantung, mata, dia ngerti mata, dan sebagainya. Nyawa. Jadi kita harus punya wisdom, punya bijak. Siapa orang yang kita ikutin? Dia punya integritas nggak, dan sebagainya. Demikian juga investasi. Jadi dokter juga nggak ngerti, dia kan mengatakan mesin kan, X-ray itu orang lain yang ciptakan kan, dia nggak ngerti, pokoknya hasilnya dia lihat itu. Demikian juga investasi. Jadi pada waktu awal kita mulai, itu punya profesi-profesi yang punya keahlian, mereka punya pendidikan khusus, mereka punya license khusus, ini praktek yang tim riset namanya, yang dia hitung-hitung sama dengan laboratoriumnya. Dia kasih ini perusahaan ini, data perhitungan mereka berdasarkan 5 tahun pertumbuhannya, nanti tahun depan kalau dia maju lagi harusnya bisa bagus dan sebagainya. Berdasarkan riset-riset itu kan kita masukin satu pertimbangan bagi investor. Jadi kita pelaku-pelaku di pasar modal, perusahaan sekuritas, pindah panin sekuritas dan sebagainya, kita punya tim research yang dia tinjau di bisnisnya, dia yang lihat ke bisnisnya, kebun, dia akan tinjau ke kebunnya, dia akan berbicara dengan direkturnya, yang kelola bisnis ini, dia ambil datanya semua, dia hitung ini wajar berapa, dia kasih masukan kepada kita. Setelah itu kita juga punya teknis-teknis lain, analisa technical dan sebagainya untuk memberikan arahan investasi. Tapi itu tidak menjamin. Sama dengan dokter, kita cek semua darah, X-ray juga tidak menjamin kita pasti besok sembuh. Benar. Jadi itu kita hanya berupaya secara profesional memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan. Jadi bagi investor yang bijak, dia tentu ini, saya
beraninya ambil invest berapa? Ya coba dulu sedikit-sedikit. Nanti kalau Anda lihat, sama dengan kita lihat dokter kan, kita tanya orang, oh ini dokter udah berapa lama? Wah, pengalaman nggak? Dan sebagainya. Jadi waktu invest juga lembaga integritas ke credibility perusahaan harus kamu pelajari berapa lama dia punya award dan sebagainya. Orang pihak independen yang lain yang menilai perusahaan tersebut. Kita sendiri juga bijak menilai. Jadi coba dulu yang sedikit. Sama dengan orang katakan Anda makan ini, gaya makan ini, diet ini bagus. Sudah diet ya, sebulan saya cek darah saya, benar nggak? Iya. Oh bagus nggak? Oh bagus. Nanti 3 bulan saya cek lagi, konsisten nggak? Oh konsisten ya, mulai kita percaya. Berarti intinya segala sesuatu tuh pasti ada resikonya. Iya betul. Ya. Cuman untuk menghindari, kita harus memilih dan mempercayakan ke profesional, orang yang punya kredibilitas untuk mengelola investasi ini sehingga tingkat kerugiannya itu bisa diminimalkan. Ya. Demikian ya Pak ya. Dan juga kita sebagai investor harus bijak dan jujur dengan diri sendiri. Sifat alamiah manusia itu ada 2 kutub ekstrim. Greed, rakus, fear, takut. Itulah 2 alamiah manusia. Pada waktu harganya murah-murah, sebenarnya punya peluang, dia takut, gak berani masuk. Pada waktu harga sudah naik, dia dengar cerita kiri kanan, semua orang cerita ini bisa untung, harganya sudah tinggi, dia masuk, dia rakus. Wah, saya sudah jangan ketinggalan. Nah, nama istilahnya sekarang FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan orang lain untung, saya kalau nggak dapat dia takut, dia masuk. Pada waktu dia masuk sudah agak kondisinya terlambat, sudah beda. Jadi berbeda, kita harus bijak dan jujur dengan diri sendiri. Investlah sesuai kemampuan kita, jangan pinjam uang untuk invest, itu bahaya. Invest harus memakai dana sendiri, itu kuncinya. Jangan sampai mengambil pinjaman, begitu ya Pak ya. Dan juga investasi itu harus kayak punya insting gitu ya. Jangan terlalu takut berlebihan, juga jangan jadi rakus juga ya. Jadi intinya dibalance-kan. Berarti harus punya sesuatu yang namanya insting juga dong ya Pak ya. Sebenarnya human nature basic daripada orang itu. Jadi kalau Anda invest sampai tidak bisa tidur tenang, jangan invest lah, pasti rugi. So Anda pada waktu tidak bisa tidur tenang, tidur juga nggak bisa, Anda tidak akan berpikir secara logis, nggak bisa berpikir jernih lagi. Kalau sudah nggak berpikir jernih, bisa-bisa Anda belinya tertinggi, jualnya rendah, Anda takut. Tetapi ketika kita percayakan kepada satu company yang punya background yang sudah terpercaya dan mungkin sudah berakar amat sangat ya, contoh seperti Panin Sekuritas ini, mungkin kekhawatiran tersebut boleh dibilang lebih bisa diminimkan ya. Iya. Benar ya Pak ya? Jadi itu semuanya nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Itu bisa 2 pihak. Satu pihak dari perusahaannya, kedua pihak adalah kita juga ngerti diri kita sendiri. Orang yang proses pengambilan keputusan investasi, tidak ada orang lain yang ngerti, hanya kita diri sendiri. Jadi pada proses pengambilan keputusan nyaman atau tidak, kita sendiri yang tahu, dan kondisi keuangan juga kita sendiri yang tahu. Saham itu kalau Anda misalnya butuh tahun depan uang ini untuk pendidikan anak, atau tahun 3 bulan lagi saya mau pakai apa, ya jangan masuk di saham, itu bahaya. Jadi investasi saham itu adalah untuk idle money. Berarti harus punya manajemen keuangan juga ya, demikian ya Pak? Ya Pak ya, jangan asal-asal sembarangan diinvestasikan sehingga mana yang penting di saat kita mau membutuhkan kita nggak bisa keluarkan. Demikian ya Pak ya. Segala sesuatu jangan over. Apa yang over itu nggak bagus. Kita bisa melihat orang kenapa tiba-tiba olahraganya kolaps meninggal. Ya over dia. Jantungnya nggak tahan lagi, over dan sebagainya. Nah, pandangan Bapak di tahun 2021 nanti, perekonomian Indonesia, kita bilang Indonesia dulu lah, apakah akan mengalami kebangkitan Pak? Semua lembaga institusi yang kredibel, World Bank, IMF, dan sebagainya, dan juga pemerintah Indonesia sendiri, dan juga ekonom-ekonom yang independen, semuanya demikian juga Bank Indonesia, dan semuanya optimis tahun 2021 Indonesia pertumbuhan ekonominya 5% atau lebih. Jadi sekarang kan masih minus, tapi minusnya itu data kuartal ketiga sampai dengan September 2020 itu pertumbuhan minusnya itu sudah mengecil. Jadi
tahun depan akan lebih bagus, apalagi sekarang kan sudah banyak beredar vaksin-vaksin itu kan sudah 90 sekian persen tingkat efektivitasnya, dan diharapkan Januari sudah mulai ada vaksinasi. Jadi orangnya sudah tidak begitu khawatir, dan juga dengan berjalannya waktu diharapkan tenaga medis, pihak dokter juga lebih pengalaman, lebih tahu kalau terjadi sesuatu, orang tidak begitu panik lagi dan sebagainya. Diharapkan orang aktivitasnya bisa pelan-pelan pulih. Jadi tahun depan akan lebih bagus. Pak, kalau semisalnya kayak pemandangan yang lebih tradisional, investasi dengan membeli mata uang asing disimpan sendiri atau mungkin disimpan di bank gitu ya, dengan membeli emas dibandingkan dengan investasi ke saham, kira-kira bagaimana ya Pak itunya, konversasinya? Kalau Anda beli mata uang asing simpan di rumah aja, itu kan cuma mengharapkan kenaikan uang aja. Jadi tidak dapat bunga. Kita baru simpan uang asing itu kalau kita butuh misalnya untuk pendidikan anak saya mau kirim di luar negeri, dia bayarnya US dollar, supaya nanti US dollarnya naik, saya tetap sudah ada US dollarnya. Anda investasi itu bisa sebenarnya invest juga di reksadana US dollar. Itu secara umum kalau data memang 1 tahun kadang-kadang bisa minus. Tapi kalau Anda data sejak kita launching sampai sekarang, itu keuntungannya bisa rata-rata US dollar ya, 4-6% rata-rata per tahun dalam US dollar. Pada waktu tahun-tahun bagus, dia bisa di atas 10%. Pada tahun-tahun jelek, dia cuma 2% setahun. Itu dalam bentuk tabungan atau bagaimana Pak? Dia bentuk reksadana, jadi investasi. Jadi Anda dengan minimum 1.000 US dollar sudah bisa. 1.000 US dollar. Tersedia juga di funding sekuritas? Ada, di funding sekuritas tersedia. Itu adalah semua fund manager kumpulin uangnya, dia belikan obligasi pemerintah Republik Indonesia yang dalam US dollar. Dia beli juga surat utang perusahaan-perusahaan besar yang US dollar. Misalnya Indofood Group keluarkan surat utangnya, bank keluarkan US dollar bond, dia beli, dan sebagian dia invest di saham, hanya sebagian kecil. Kalau misalnya investasi itu disimpan dalam bentuk emas, pemandangan Bapak bagaimana? Emas itu kan harga beli jual itu kan punya selisih. Kalau kita melihat data 100 tahun emas, pernah 1970-an itu harga emas internasional naik tinggi sekali, sudah itu perang teruk, dia turun drastis, sudah itu tunggu mungkin 10 tahun lebih baru naik balik lagi. Demikian, memang sekarang emasnya lagi bagus, lagi naik. Kalau kita ambil data setahun kenaikan, kalau kita yakin emasnya itu bagus, data setahun kita lihat keuntungan dari kenaikan harga emas dengan kita beli saham perusahaan Indonesia yang produsen emas, itu naiknya lebih tinggi daripada harga lebih emas. Dan dengan saham itu, kalau emas kan kita beli kan kalau ke aneka tambang kan minimum 5 gram, 10 gram dan sebagainya, dan itu waktu kita jual kan ada selisih harganya. Kalau ini selisih harganya sedikit. Saham itu MDKA atau aneka tambang, dia juga ada produksi emas, dia ada nikel dan sebagainya. Itu per lembar 1.000-an aja rupiah. Jadi minimum belinya 100 lembar satu lot. Kalau 100 ribuan sudah bisa kita beli, sedang 1 gram emas nggak cukup uangnya. Sekarang kan hampir berapa, 700-an ribu atau 1 juta per gram kan. Berarti kalau kita comparekan beli emas dibanding dengan beli mata uang asing, ya. Kalau mata uang asing ini bahkan kalau dibeli dalam bentuk reksadana yang berbentuk mata uang bahkan jauh lebih menguntungkan. Demikian ya Pak ya. Berarti opsi, kalau kita cerita opsi daripada kita memilih emas, daripada kita memilih mata uang asing tetapi hanya disimpan tradisional, lebih menguntungkan lagi kalau kita beli mata uang asing tetapi dalam bentuk
saham, demikian benar dalam Pak? bentuk reksadana Reksadana. reksadana US dollar. Reksadana US dollar itu jauh lebih menguntungkan daripada opsi yang 1 dan 2 tadi, benar demikian Pak? Iya, dalam data historis ya, data ya. yang lalu. Ya, tapi apapun itu kita nggak pernah bisa memberikan suatu jaminan yang pasti. Sebab di investasi itu dari otoritas jasa keuangan kita mempunyai kode etik. So kita ini semua praktisi harus melalui proses pendidikan, harus ujian, harus license. Ya. Jadi kita punya kode etik, nggak boleh menjanjikan keuntungan yang pasti. Dan kita harus jelaskan bahwa semua investasi itu punya risiko. Tetapi dari historinya yang dipantau oleh seorang pakar, perbandingan seperti opsi yang beberapa tadi disebutkan antara emas, mata uang asing, ataupun reksadana mata uang, jauh lebih menguntungkan yang pilihan ketiga ini ya, reksadana dalam bentuk mata uang. Betul. So kalau kita deposito US dollar ke bank, itu bunganya kan 1%, malahan nggak sampai 1% per tahun. Ini kalau kita jangka pendek mungkin sebulan 2 bulan dia bisa minus. Tapi kalau kita tarik 5 tahun dan sebagainya, average itu 4% dapat. Bulan-bulan tahun-tahun yang kurang bagus mungkin 2%. 2% juga lebih bagus daripada deposito yang di bawah 1% US dollar. Nah, untuk tadi reksadana mata uang asing, apakah kita harus memilih perusahaan yang ada di Indonesia atau apakah boleh kita memakai perusahaan yang dari luar negeri begitu? Kalau di Indonesia itu banyak yang kelola reksadana adalah fund manager investasi, perusahaan-perusahaan yang punya license. Sebab sebelum luncurkan tawarkan ke publik, mereka harus buatin satu rencana investasi, ajukan ke OJK, direview, diperiksa semuanya, sudah setuju, baru boleh tawarkan di sana. Jadi di sini mungkin ada puluhan produk US dollar yang bisa Panin merupakan salah satunya. Oke Pak, kalau untuk properti, pemandangan Bapak usaha properti ini di tahun 2021 apakah akan mengalami perbaikan? Properti itu sangat tergantung kepada manajemen dan juga lokasi daerah daripada properti yang ditawarkan, tergantung dari company-nya. Kalau sekarang properti itu orang akhirnya melihat kepada siapa developer, brandnya, kredibilitas daripada developernya. Kalau developer yang di daerah yang kecil-kecil itu agak susah, mungkin tahun depan juga masih belum pulih. Tapi kalau kita melihat proyeknya Sumarekon yang punya Kelapa Gading Mall di Jakarta, proyeknya Ciputra yang berapa bulan lalu dia launching di Bandung, harga rumah yang di atas 1 miliar, 2 miliar itu seratusan unit habis itu launchingnya. Demikian juga Bumi Serpong, Sinamas Group propertinya, penjualannya habis. Bahkan di saat seperti ini? Iya. Launching habis. Jadi mereka sebab orang percaya facility-nya bagus, orang percaya dia akan bisa deliver sesuai dengan apa yang dijanjikan, sarana prasarannya juga sesuai dengan dijanjikan, sudah ada banyak proyek yang mereka realisasi bagus dan sebagainya. Jadi akhirnya bisnis itu ada bicara mengenai trust, mengenai kepercayaan. Trust itu dibangun daripada bisakah kita komitmen dengan janji-janji kita dari sebagai perusahaan maupun pelaku-pelaku di bisnisnya sendiri. Ya. Nah Pak, kalau untuk tahun 2021 ini resolusi Bapak Darmin SE MBA sebagai seorang tokoh dan ahli di bidang keuangan, resolusi Bapak apa Pak untuk tahun 2021 ini? Kita hanya bisa, kalau di investasi sama dengan obat. Tidak ada obat yang bisa mengatasi semua penyakit. Kita hanya bisa kasih yang umum-umum. Mungkin resolusi tidak bisa cocok kepada semua orang secara individu. Kalau dia perlu evaluasi lagi kondisi keuangan, tujuan investasi secara individu. Kalau bagi kita secara umum, investasi di pasar modal di saham adalah suatu kebutuhan. Tentu masing-masing individu tidak
bisa semua uangnya taruh di saham, itu juga risiko. Masing-masing individu sesuai dengan kapasitas dia, jumlah uang dia, berapa lama investasi uangnya, dia sesuaikanlah persentase sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jumlah uang yang dia miliki. Orang yang dalam investasi ada dua kelompok besar orang. Pertama adalah orang yang sudah kaya, yang sudah punya kekayaan. Dia bagaimana uang bekerja bagi dia untuk menambah kekayaan dia. Kalau itu dia pilihannya lebih banyak. Kelompok kedua adalah orang yang belum kaya. Tapi dia masa depan kalau dia disiplin, dia akan menjadi kaya. Jadi dia memanfaatkan saham dan pasar modal ini sebagai kendaraan, instrumen dia untuk mengumpulkan kekayaan. Jadi kalau Anda invest di pasar modal di saham, adalah Anda bisa pilih. Sekarang ada 700 perusahaan lebih. Tentu tidak semuanya layak untuk investasi. Anda bisa seleksi perusahaan-perusahaan yang terbagus, industri mana yang bertumbuh, Anda investasi di saham tersebut. Itu adalah cara yang paling efisien, cara yang paling murah untuk memiliki bisnis. Kalau Anda mau milikin bank, sekian triliun saja, tapi Anda mau milikin BRI, harganya sekarang 4.000 dengan 400.000, Anda sudah bisa cicil per bulan milikin satu lot saham BRI. Dan BRI itu perusahaan sudah 100 tahun lebih. BUMN milik pemerintah 60%, bank terbesar di Indonesia, satu-satunya bank yang punya satelit sendiri di dunia. Jadi Anda cicil aja boleh-boleh. Jadi dengan jangka panjang, kalau Anda punya uang berlebih, Anda jangan cicil. Orang kadang-kadang jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Anda bisa BRI, Anda bisa kalau punya uang lebih bisa beli BCA. Sudah itu kalau Anda sudah cicil telur dalam satu keranjang, jangan taruh satu dalam truk yang sama. Kalau keranjangnya ini pecah, truknya ambruk, ya semua keranjang juga pecah kan. Jadi jangan di sektor bank aja, bisa di consumer, bisa di Indofood. Semua orang kan butuh instant noodle, tepung terigu, dan bisa Anda uangnya banyak, Anda bisa bagi-bagi. Atau bisa juga bulan ini BRI, bulan depan saya Indofood. Bisa, itu bisa diatur. Tapi yang pasti, viewers pasti sudah mendapatkan kesimpulan apa yang cocok untuk Anda sendiri, apa kebutuhan Anda, sesuaikan dengan kemampuan, apa yang ingin Anda dapatkan, dan pemahaman Anda seharusnya viewers bisa mendapatkan melalui perbincangan saya dengan Pak Darmin ya. Nah Pak, di balik itu semua, saat ini kita masih pandemi ya, kita berharap setiap warga masyarakat khususnya Medan, setiap orang itu bisa mempunyai kesadaran untuk mengambil bagian agar pandemi ini, kondisi pandemi ini tidak membawa kita ke dalam keterpurukan yang lebih dalam lagi. Nah, Bapak sebagai seorang tokoh di bidang keuangan, himbauan Bapak untuk masyarakat Medan khususnya, coba sampaikan. Saat ini yang penting adalah jaga kesehatan. Kesehatan adalah kekayaan yang tidak ternilai. Anda nanti kalau kesehatannya terpuruk, punya uang banyak juga gak susah menyelamatkannya. Jadi pertama, kesehatan itu adalah modal kita yang paling utama. Itu yang paling penting dijaga. Jangan bicara kekayaan. Kalau gak punya kesehatan, sia-sia, gak bisa nikmatin kekayaan itu. Kekayaan itu adalah satu instrumen berkat daripada Tuhan untuk kita menikmatin kehidupan, untuk kita menjadi saluran berkat bagi yang lain. Jadi kalau nggak punya kesehatan, ya apa gunanya kekayaan itu? Jadi kesehatan yang pertama. Kedua adalah hidup yang optimis. Sebab hati yang gembira adalah obat yang terbaik. Seru medis juga, orang yang sakit kalau stres itu susah sembuh. Tapi kalau dia sakit, dia optimis, itu lebih mempercepat proses penyembuhan. Jadi hidup yang optimis. Ketiga adalah kalau Anda masih muda, itulah kekayaan Anda yang terbesar. Sebab masa muda itu gak bisa berulang lagi. Anda masih muda, belajarlah. Invest dalam diri sendiri. Perkaya kemampuan Anda, tambah skill Anda. Bangun karakter yang bagus. Bangun akses yang bagus. Hubungan yang bagus. Itulah yang paling penting. Jaringan itu penting sekali. Jadi masa muda adalah masa yang paling bahagia. Nikmatilah masa muda. Jangan hidup membanding-bandingkan orang.
setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Jadilah diri Anda sendiri, nikmatilah, bersyukurlah Tuhan masih kasih Anda bangun, masih Anda hidup dan sebagainya. Itulah kekayaan yang terbesar, kenikmatan hidup yang terbesar. Setelah Anda punya ini, diri Anda sendiri, Anda manage dengan bagus, Anda baru bisa memanage kekayaan. Kalau manage diri sendiri gak bisa, jangan bicaralah untuk kaya dan sebagainya. Semakin Anda kaya, semakin banyak orang yang cari Anda, bukan kasih uang, cari Anda untuk bagaimana dia bisa mendapatkan manfaat dari kekayaan Anda. Jadi jadilah bijak. Jadi pertama, Anda mau meraih kekayaan, Anda harus punya wisdom. Dan wisdom itu, kekayaan itu bukan kepintaran kita, itu semuanya berkat daripada Tuhan yang memberikan kepada kita semuanya. Luar biasa, luar biasa. Nah, melalui Pak Darmin pun, ya, ini kita sudah sangat diberkati ya. Pak Darmin sudah menjadi saluran berkat juga bagi kita semua saat ini. Kita sudah mendengarkan banyak masukan-masukan yang sangat positif, yang menguatkan dan juga membuat kita lebih termotivasi lagi. Dan semoga apa yang telah kita kupas bersama dengan Pak Darmin itu akan memberikan sebuah solusi dan harapan untuk lebih baik lagi menyongsong 2021. Terima kasih Pak Darmin. Terima kasih Bu Vivi. Kita ucapkan selamat Natal kepada para viewers Pak. Silakan Pak Darmin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ucapkan syukur kepada Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan acara ini. Terima kasih Bu Vivi dan tim yang sudah bersusah payah mempersiapkan acara ini, dan memberikan kesempatan kepada saya untuk men-sharing pengalaman, sedikit pengalaman saya. Dalam menyambut Natal ini, kita harapkan damai Natal membawakan kesejahteraan kepada kita semuanya. Kita bisa menjadi terang dan garam yang kehidupan kita menjadi saksi-saksi bagi masyarakat. Melalui kesaksian hidup kita, kita adalah pembawa damai sejahtera bagi masyarakat. Hidup rukun, jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Darmin. Terima kasih.